Maju, jangan maju. Dia sini. Belakang. Belakang. Ya gak usah maju sini biar maju. Pagi kok sedikit. Sedikit kok. Maju dong. Ya Allah. Jangan jalangin bang. Itu apa-apa. Oh sedikit kok agenda hari ini. Kok agenda hari ini kok? Sampai sayur bayam. Maju, jangan maju. Dia sini. Belakang. Belakang. Ya gak usah maju sini biar maju. Pagi kok sedikit. Sedikit kok. Maju dong. Ya Allah. Jangan jalangin bang. Itu apa-apa. Oh sedikit kok agenda hari ini. Kok agenda hari ini kok? Sampai sayur bayam. Maju. Kasih lewat dulu, Kasih jalan dulu dong. Jalan. Agenda kok dikit aja kok. Agenda hari ini kok. Baru turun. Batasnya sini, batasnya sini. 5 menit aja kan 5 menit. Nanti. Kasih jalan dulu. Jalan dulu ya. Soto. Lihat dulu. Kok jatuh. Guys, ini kita mepet lihat guys. Bantuan preman. Apa namanya? Nanti habis ini aku mau. Oke, nanti ya. 15 menit ya kok. Isi ya. Iya. Kasih jalan dulu. Di Nah udah. Sini kan. Dan digeser. Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara. Ya pokoknya menceritakan semua. Apa aja yang konsultasikan poin-poinnya Ya anak, cuma anak aja. Poinnya di anak. soal Halia dan Tani yang live di sosial media itu seperti apa? Itu diantaranya ya, dan sedikit banyak itu diantaranya yang kami sampaikan. Dan karena ini komisi perlindungan anak, tentu yang kita bahas tentang anak ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, apa yang menjadi hak anak, apa yang menjadi pelanggaran terhadap hak anak, itu kami sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada KPAI yang sudah menerima kehadiran kami untuk berkonsultasi dan juga untuk membuat pengaduan, dan diterima dengan baik oleh Ketua KPAI Mas Aris ya, beliau. Jadi saya juga sudah diberikan masukan-masukan, diberikan arahan-arahan kira-kira bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dan yang paling diutamakan dalam penyelesaian proses ini adalah segala sesuatunya demi kepentingan anak. Jadi jangan sampai anak itu dijadikan objek, jangan sampai anak itu dieksploitasi, jangan sampai anak itu tidak memiliki tumbuh kembang yang baik. Jadi itu tadi yang diarahkan oleh Mas Aris, dan mungkin teman-teman juga bisa bertanya ke Mas Aris sebagai Ketua KPAI apa yang menjadi agenda dan arahan beliau kepada kami pada saat berkonsultasi pada hari ini. Maaf, sebenarnya teman-teman maaf ya, harus live lagi ya. Satu statement aja bang. Apa yang membuat Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Kita punya SOP, punya mekanisme bagaimana kemudian memproses aduan itu. Dan kami berpesan bahwa bagaimana kemudian semua pihak tetap kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bagaimana kemudian dalam konflik keluarga, dalam konflik pengasuhan dan lain sebagainya, anak kemudian tidak boleh menjadi
korban, karena prinsipnya adalah di dalam Undang-Undang Kelurahan disebutkan prinsip-prinsip dasar lunak tetap harus kemudian dalam situasi apapun hak hidup anak tetap harus dijunjung tinggi, hak tumbuh kembang anak harus dijunjung tinggi, perlindungan anak harus menjadi perhatian, kemudian juga kepentingan terbaik buat anak juga menjadi perhatian, kemudian bagaimana suara anak ya, partisipasi anak juga kemudian perlu kemudian menjadi pertimbangan. Seperti itu. Jadi semua hal apa yang kemudian menjadi prosedur pengaduan tentu itu hak masyarakat untuk mengakses, dan kami melayani sebagaimana fungsi kami, dan langkah-langkahnya juga sudah kami jelaskan setelah mengadu hak sebagai pengadu seperti apa, kemudian langkah-langkah berikutnya seperti apa, sudah kami sampaikan sesuai dengan SOP yang ada di KPAI. Tapi Bang Minola, dari KPAI akan memanggil pihak dari ibunya anak-anak atau akan berkunjung melihat kondisi anak-anak atau seperti apa, Pak? Ya tentu itu menjadi langkah-langkah setelah kami melihat mengasesmen apa yang kemudian tadi disampaikan di tahap pertama. Seperti itu. KPAI akan menjadi moderator juga untuk mengenai masalah Ruben dan juga Sarona soal masalah apa hak suara, Pak? Moderator mau diskusi apa? Mediasi. Tentu ada di dalamnya adalah fungsi KPAI melakukan mediasi. Tapi tahapan-tahapannya harus kemudian kita cermati, kita melakukan asesmen dari berbagai pihak sehingga betul-betul kepentingan terbaik buat anak itu kemudian bisa kita gali dan mendapatkan jalan terbaik dari situasi yang ada. Bang Minola sendiri kalau tadi poinnya Dengan Bapak udah cukup? Cukup Bapak itu Mas. Ya. Terima kasih Pak. Abang mungkin tadi kan satu poin aja, boleh ditutup poin-poin. Ya. Berapa poin sih Bang? Jadi sebenarnya kan ini kan ada, kita kan bicara tentang fungsi KPAI. Ya, jadi KPAI itu kan bisa menerima pengaduan atau laporan terkait dengan masalah anak. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya. Ya. Meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Jadi karena anak ini sekarang ini sesuai dengan kesepakatan di angka 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan dan disepakati 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu, jadi berkumpul 2 hari 3 hari, ya, dengan ayahnya. Ini yang tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan. Ya, di sekolah, dimanapun, termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi 2, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya, tidak untuk kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa, ya, bagaimana kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Ya, anak juga tidak boleh artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang
harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya, karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak